Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 kelas IKMA akan menjelaskan mengenai uji T-dependent atau Paired Sample T-Test. Sebelum memasuki penjelasan, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wulanida Cundaharyani, Stephen Ervin Simamora, Ria Reta Banjarnahor, Zainada Armandika Agung, Oki Saputra, dan Anissa Nuriza. Pertama, kita akan mengetahui pengertian dari uji T-dependent itu sendiri. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Kelompok kami membahas mengenai uji T-dependent. Uji T-dependent atau berpasangan atau paired sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Adapun fungsi dari uji T-dependent, yang pertama, membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Yang kedua, untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan. Misalnya, untuk mengetahui efektivitas metode penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dari responden. Selanjutnya, syarat-syarat melakukan uji T-dependent. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok merupakan data dependent atau saling berhubungan. Dan yang ketiga, jenis data yang digunakan berupa kategorik dan numerik. Selanjutnya, ada rumus. Rumus dari uji T-dependent ialah T sama dengan rata-rata deviasi per standar deviasi dibagi akar N. Kemudian ada studi kasus. Suatu studi ingin mengetahui pengaruh suatu metode diet terhadap berat badan ibu. Lalu diambil sampel sebanyak 35 ibu untuk menjalani program diet tersebut. Pengukuran berat badan yang pertama atau BB Ibu 1 dilakukan sebelum kegiatan penyesuaian diet dilakukan, dan pengukuran berat badan yang kedua atau BB Ibu 2 dilakukan setelah 2 bulan menjalani penyesuaian diet tersebut. Kemudian ada rumusan hipotesis. H0 yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara berat badan ibu sebelum dengan sesudah melaksanakan suatu metode diet. H1 yaitu ada perbedaan yang bermakna antara rata-rata berat badan ibu sebelum dengan sesudah melaksanakan suatu metode diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tata cara uji T-dependent dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita klik variable view. Pada variable view, sudah tersedia nama, umur, BB Ibu 1 dan BB Ibu 2. Pada BB Ibu 1 menjelaskan tentang berat badan ibu sebelum melaksanakan diet. BB Ibu 2 menjelaskan berat badan ibu setelah melaksanakan diet. Baru kita klik pada data view. Pada data view, kita sudah memiliki 35 orang responden yang akan dilakukan uji T-dependent. Tetapi sebelum itu, uji T-dependent memiliki suatu syarat, yaitu data-data kita tersebut ini harus normal. Oleh karena itu, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, baru kita tunggu sebentar. Kita masukkan berat badan ibu sebelum melaksanakan diet dan berat badan ibu setelah melaksanakan diet. Kita klik Plots, kita centang Normality Plots with Test. Kita klik Continue, kita klik OK. Kita masuk pada output SPSS. Kita tunggu sebentar. Pada output, sudah tersedia test of normality. Langsung ke bagian terpenting dari tes normality-nya.
Pada test of normality terbagi dua kembali, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Perbedaan dari kedua ini yaitu Kolmogorov-Smirnov digunakan jika responden kita itu lebih dari 30, sedangkan Shapiro-Wilk responden digunakan jika responden kita tersebut kurang dari 30. Baru kita lihat signifikansinya. Setelah itu kita lihat signifikansi. Berat badan ibu sebelum melaksanakan diet signifikansinya 0,111 dan berat badan ibu setelah melaksanakan diet yaitu 0,2. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka data-data kita ini disebut normal. Pada data-data kita ini, nilai signifikansinya sudah lebih besar daripada 0,05 keduanya, sehingga data kita kedua ini sudah bisa disebut normal. Baru kita masuk kepada input dari SPSS-nya kembali. Input dari SPSS. Karena data-data kita tadi sudah normal, kita sudah bisa melakukan uji T-dependent. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, baru compare means, baru per sample t-test. Baru dimasukkan berat badan ibu sebelum melaksanakan diet dan berat badan ibu setelah melaksanakan diet. Yang ini tidak usah diganti, langsung saja kita klik OK. Kita masuk kepada outputnya lagi. Pada output sudah tersedia 3 tabel. Yang pertama itu paired sample statistik. Paired sample statistik ini menjelaskan atau memperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua buah data kita. Di sini terdapat di paired sample statistik ini juga terdapat rata-rata, yaitu rata-rata berat badan ibu sebelum melaksanakan diet yaitu 61,66 dan rata-rata berat badan ibu setelah melaksanakan diet yaitu 59,91. Ada juga jumlah data kita ada 35, ada standar deviasi dan juga standar error mean. Pada tabel kedua yaitu paired sample correlation, pada tabel ini menjelaskan hubungan antara data-data kita ini, kedua data kita, yaitu berat badan ibu sebelum melaksanakan diet dan berat badan ibu setelah melaksanakan diet. Pada tabel ketiga, yaitu tabel terpenting dari uji t-test ini, yaitu paired sample t-test. Sebelum saya menjelaskan paired sample t-test, ada dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan kita lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan ibu sebelum melaksanakan diet dan berat badan ibu setelah melaksanakan diet. Yang kedua, jika nilai signifikan kita lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua buah data kita, yaitu berat badan ibu sebelum melaksanakan diet dan berat badan ibu setelah melaksanakan diet. Lalu kita lihat ke nilai signifikansi kita, yaitu 0,008, yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan yang nyata antara berat badan ibu sebelum melaksanakan diet dan berat badan ibu setelah melaksanakan diet. Sekian dari hasil uji ini, saya kembalikan kepada moderator. Dasar pengambilan keputusan, uji paired sample t-test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji paired sample t-test ditentukan oleh nilai signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel. Jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel. Kesimpulannya, berdasarkan output dependent sample test terlihat bahwa rata-rata perbedaan antara BB ibu 1 dengan BB ibu 2 adalah sebesar 1,743. Artinya, ada penurunan berat badan sesudah intervensi dengan rata-rata penurunan sebesar 1,74 kg. Pada bagian equal variance assumption, diketahui nilai SIG to tilde sebesar 0,008 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, secara statistik, ada perbedaan yang bermakna antara rata-rata berat badan sebelum dengan sesudah melaksanakan suatu metode diet. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.